Setiap kali kau mengucap salam dan berdiri dari solat, pernahkah kau sadar ada sesuatu dari dirimu yang tidak ikut berdiri? Banyak orang mengira salat selesai ketika salam diucapkan. Kepala menoleh ke kanan lalu ke kiri, kaki diluruskan, tangan dilipat, lalu hidup kembali berjalan seperti biasa. Namun jarang yang bertanya, apa yang sebenarnya tertinggal di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim yang dimuliakan oleh Allah, salat bukan hanya rangkaian gerakan. Ia adalah peristiwa batin sebuah perjumpaan yang jika sungguh terjadi, tidak akan meninggalkanmu utuh seperti sebelumnya. Maka ketika kau bangkit dari salat dan hatimu terasa sama, emosimu tetap liar, pikiranmu tetap bising, ego tetap duduk di singgasana, boleh jadi ada sesuatu yang tidak ikut keluar bersamamu. Yang hilang bukan salatmu, yang hilang adalah kehadiranmu. Sejak takbir pertama, salat sebenarnya memanggil satu hal, dirimu yang paling jujur, bukan tubuhmu, bukan suaramu, tapi kesadaranmu. Allahu Akbar bukan sekadar kalimat pembuka, ia adalah pernyataan pengosongan bahwa segala yang kau anggap besar, masalahmu, ambisimu, ketakutanmu, bahkan dirimu sendiri harus mengecil di hadapan yang maha besar. Namun jika setelah salat egomu masih utuh, amarahmu masih cepat menyala, dan dunia masih terasa pusat segalanya, mungkin yang hilang adalah penyerahan. Kau datang ke hadapan Allah, tapi tidak benar-benar meletakkan dirimu di hadapannya. Rukuk seharusnya meremukkan kesombongan, sujud seharusnya meluruhkan rasa aku, duduk tasyahud seharusnya membuatmu sadar bahwa engkau hanyalah hamba yang hidup karena diberi izin untuk hidup. Namun jika semua itu berlalu tanpa bekas, maka yang hilang adalah kerendahan. Salam bukan sekadar penutup, ia bukan formalitas, ia adalah perpisahan dari hadirat. Engkau menoleh ke kanan dan kiri, bukan hanya kepada malaikat, tetapi kepada dunia sambil berkata, aku kembali tapi tidak sama. Jika setelah salam dunia masih memimpinmu, maka yang hilang adalah jejak perjumpaan. Salat sejati selalu meninggalkan bekas. Jika bukan air mata, maka keheningan. Jika bukan keheningan, maka kesadaran. Jika bukan kesadaran, maka kehati-hatian dalam hidup. Bila salat tidak mengubah caramu memandang manusia, tidak melembutkan caramu berbicara, tidak membuatmu lebih takut menyakiti, maka yang hilang adalah cahaya. Dan cahaya tidak pernah hilang tanpa sebab. Ia pergi ketika hati lebih sibuk menjaga bentuk daripada menjaga makna. Mungkin selama ini kau tidak meninggalkan salat, tapi salatlah yang meninggalkanmu. Karena salat tidak pernah menolak siapapun. Yang sering pergi adalah hati yang tidak sanggup diam cukup lama untuk benar-benar hadir. Maka sebelum kau bangkit dari salat berikutnya, jangan buru-buru berdiri, duduklah sejenak. Rasakan siapa yang masih tersisa di dalam dadamu dan tanyakan dengan jujur, saat aku meninggalkan salat, apa yang sebenarnya ikut bersamaku dan apa yang diam-diam tertinggal. Mungkin selama ini kau terlalu cepat meninggalkan sajadah, bukan karena terburu waktu, tetapi karena hatimu belum sanggup berlama-lama di hadapan kejujuran. Salat menuntut satu hal yang paling berat bagi manusia. Diam. Diam dari keinginan menjelaskan diri. Diam dari hasrat merasa benar. Diam dari kebiasaan menjadi pusat segalanya. Ketika salat benar-benar hidup, ia tidak membiarkanmu pulang membawa aku yang sama. Ia mengikis, bukan dengan suara, tapi dengan kesadaran. Namun jika setelah salam kau masih mudah tersinggung, masih gelisah saat tidak diakui, masih haus dipuji, maka barangkali yang hilang bukan khusyuk, melainkan keberanian untuk runtuh di hadapan Allah. Banyak orang takut menangis dalam salat, takut terlihat lemah, takut tidak berdaya. Padahal disitulah pintu pertama dibuka. Allah tidak meminta salatmu yang rapi, Dia meminta kejujuranmu yang hancur. Sujud bukan tempat membuktikan kesalehan. Sujud adalah tempat di mana semua topeng dilepas. Jika dalam sujud kau masih membawa citra diri, maka yang hilang adalah kepasrahan. Salat bukan tentang merasa dekat, ia tentang berani mengakui jarak. Karena hanya orang yang sadar jaraknya, yang sungguh-sungguh ingin mendekat. Saat ketika salam diucapkan, yang seharusnya ikut bersamamu bukan semangat sesaat, melainkan penjagaan. Penjagaan lisan agar tidak melukai, penjagaan mata agar tidak merendahkan, penjagaan hati agar tidak mengeras kembali.
Jika setelah salat kau kembali ceroboh dalam hidup, maka yang hilang adalah amanah perjumpaan. Setiap salat adalah janji tak terucap. Aku telah berdiri di hadapanmu, maka izinkan aku berjalan di dunia dengan kesadaran akanmu. Namun janji itu mudah dilupakan ketika salat hanya diperlakukan sebagai kewajiban, bukan peristiwa. Allah tidak menilai lamanya berdiri. Dia melihat apa yang kau bawa pulang. Apakah hatimu lebih lembut? Apakah egomu sedikit mengecil? Apakah dunia tidak lagi terlalu mutlak? Jika tidak, maka yang hilang adalah jejak Allah dalam dirimu. Dan jejak itu tidak selalu berupa rasa haru. Kadang ia hadir sebagai ketenangan, kadang sebagai kehati-hatian, kadang sebagai rasa malu untuk berbuat salah karena engkau baru saja berbicara dengannya. Maka sebelum salat berikutnya tiba, jangan tanyakan berapa rakaat yang akan kau lakukan. Tanyakan satu hal saja. Apakah aku siap kehilangan diriku agar tidak kehilangannya? Sekarang, diam sejenak. Bayangkan salat terakhirmu. Bukan yang paling khusyuk, bukan yang paling indah, tapi yang terakhir kau tinggalkan tanpa bekas. Kau berdiri, kau rukuk, kau sujud, lalu kau salam. Dan setelah itu, tidak ada yang berubah. Disitulah pertanyaannya mulai berbicara. Jika salat adalah perjumpaan, mengapa kita selalu pulang sendirian? Mengapa hati tidak gentar? Padahal baru saja menyebut nama yang maha melihat. Mengapa lidah mudah berdusta? Padahal baru saja bersaksi. Mengapa dunia kembali terasa besar? Padahal baru saja mengakui bahwa Allah maha besar. Mungkin karena sejak awal, yang berdiri di sajadah bukan dirimu, melainkan bayangan tentang dirimu. Tubuhmu hadir, lisanmu bergerak, tapi hatimu tertinggal di luar. Dan saat ketika salam diucapkan, yang benar-benar pergi bukan Allah, melainkan kesadaran akannya. Salat tidak pernah gagal. Yang sering tidak hadir adalah kita. Allah tidak menunggu bacaanmu selesai. Dia menunggu keruntuhanmu. Karena hanya yang runtuh yang bisa ditinggikan. Maka dengarkan ini dengan jujur. Jika setelah salat, kau tidak merasa lebih kecil, lebih berhati-hati, lebih takut menyakiti makhluknya, maka yang hilang bukan pahala. Yang hilang adalah perjumpaan. Dan perjumpaan yang tidak terjadi tidak akan meninggalkan bekas. Salam seharusnya membuatmu gentar untuk kembali pada hidup yang lalai. Salam seharusnya terasa seperti, "Ya Allah, aku kembali ke dunia, jangan biarkan aku melupakanmu." Namun jika salam hanya menjadi tanda selesai, maka ia berubah menjadi perpisahan tanpa makna. Sekarang tanyakan pada dirimu, bukan untuk dijawab keras-keras, tapi untuk dirasakan. Saat kau meninggalkan salat, siapa yang sebenarnya pergi? Dirimu yang lama, atau kesadaran yang baru saja lahir? Jika yang pergi adalah kesadaran, maka jangan salahkan dunia. Kembalilah ke sajadahmu, bukan untuk menambah gerakan, tapi untuk kehilangan dirimu. Karena hanya yang berani kehilangan diri, yang tidak pernah kehilangan Allah. Maka, jangan terburu bangkit setelah salam. Biarkan dadamu merasakan apa yang benar-benar tersisa. Jika hatimu tenang, jagalah ia. Jika hatimu kosong, jangan ditutupi. Karena salat tidak meminta kau terlihat baik. Ia meminta kau jujur di hadapan Allah. Dan kejujuran itu tidak selalu datang sebagai tangis. Kadang ia hadir sebagai rasa malu, kadang sebagai diam yang panjang, kadang sebagai kesadaran bahwa selama ini engkau terlalu sibuk membawa dunia dan terlalu sedikit membawa Tuhan. Jika hari ini salatmu terasa biasa, jangan putus asa. Allah tidak jauh. Yang sering pergi hanyalah perhatian kita. Kembalilah esok hari. Berdirilah lagi. Ucapkan takbir itu bukan sebagai kebiasaan, tetapi sebagai perpisahan dari dirimu yang lama. Dan ketika salam itu terucap nanti, jangan bertanya siapa yang menjawab. Tanyakan satu hal saja. Apakah aku pulang dengan Allah di hatiku, atau hanya dengan gerakan yang selesai? Dan jika engkau masih bertanya, mengapa salat belum mengubah hidupmu? Mungkin karena selama ini engkau berdiri untuk menyelesaikan kewajiban, bukan untuk menemui Tuhan. Allah tidak bersembunyi di bacaan yang panjang, atau di suara yang indah. Dia hadir pada satu titik kecil yang sering kau lewati. Kejujuran untuk mengakui bahwa engkau lelah berpura-pura kuat. Kejujuran untuk mengakui bahwa engkau sering lupa kepadanya, bahkan saat menyebut namanya. Dan Allah tidak menjauh karena itu. Justru disitulah dia mendekat. Maka jika setelah salat kau merasa kecil, merasa tidak pantas, merasa butuh ampunan, semoga bermanfaat. Wassalam.